materi yang selanjutnya yaitu landasan teori penyusutan. Penyusutan merupakan proses akuntansi yang didasarkan pada beberapa konsep penting. Yang pertama ada konsep kesesuaian atau matching konsep, menekankan bahwa beban harus diakui pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkan, sehingga biaya perolehan aset dialokasikan sesuai manfaat ekonominya. Kemudian konsep kehati-hatian menegaskan agar aset tidak dinyatakan lebih tinggi dari nilai yang sebenarnya, sehingga penyusutan berfungsi menjaga kewajaran laporan keuangan. Kemudian konsep kelangsungan usaha mengasumsikan bahwa perusahaan akan tetap beroperasi dalam jangka panjang sehingga aset dipakai selama umur manfaatnya. Selain itu, penyusutan juga didasarkan pada prinsip alokasi biaya, yang berarti bukan penilaian aset melainkan pembebanan biaya perolehan secara sistematis. Dengan demikian, landasan teori penyusutan berfungsi untuk memberikan gambaran yang wajar terhadap nilai aset, menentukan laba bersih yang lebih realistis, serta mengurangi risiko manipulasi dalam penyajian laporan keuangan. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu pengertian penyusutan. Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Hal ini telah diatur lebih lanjut di dalam pasal 11 tentang penyusutan dan juga pasal 11 tentang amortisasi Undang-Undang PPh UU APP. Penyusutan merupakan alokasi biaya perolehan suatu aset tetap terhadap masa manfaat kecuali tanah, sedangkan amortisasi merupakan alokasi perolehan aset tidak berwujud selama masa manfaat. Menurut PSAK nomor 17, penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aset yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai aset tersebut semakin berkurang. Pengurangan nilai aset dibebankan secara bertahap. Dalam perencanaan pajak, untuk penyusutan memiliki beberapa kebijakan, diantaranya kedalilan pajak, kebijakan ekonomi, dan juga ekonomi. Dalam laporan keuangan perusahaan yang ada yang namanya penyusutan fiskal. Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Indonesia mengatur bahwa biaya pengeluaran untuk memperoleh aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun bisa dikurangkan dari penghasilan bruto melalui mekanisme penyusutan. Penyusutan fiskal adalah penyusutan berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh. Perusahaan bisa saja menghitung penyusutan berdasarkan standar akuntansi komersial, akan tetapi saat akan melaporkan SPT tahunan, maka penyusutan fiskal wajib hukumnya dibuat. Dan jika ada selisih antara jumlah penyusutan fiskal dengan penyusutan komersial, maka dilakukan koreksi fiskal. Kemudian ringkasan pengaturan penyusutan fiskal adalah sebagai berikut, ada 9. Yang pertama, penyusutan dimulai pada bulan dilakukan pengeluaran, kecuali untuk aset yang masih dalam proses pengerjaan. Penyusutannya ini dimulai pada bulan selesainya pengerjaan tersebut. Kemudian yang kedua, amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran. Yang ketiga, baik penyusutan maupun amortisasi berakhir pada saat masa manfaat habis. Kemudian yang keempat, apabila terjadi pengalihan ataupun penarikan aset, maka jumlah nilai sisa buku aset tersebut dibebankan sebagai kerugian. Kemudian yang kelima, jika dijual, maka harga jual dicatat sebagai penghasilan lain-lain. Begitu juga jika mendapatkan penggantian asuransi. Kemudian yang keenam, pencatatan kerugian dapat disesuaikan dengan masa saat ada penggantian asuransi dengan syarat ada persetujuan dari kantor pajak. Kemudian yang ketujuh, manfaat aset tetap sesuai dengan kelompok aset tetap yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan. Yang kedelapan, metode penyusutan hanya ada 2 jenis, yaitu metode garis lurus dan juga metode saldo menurun. Yang terakhir, bangunan tidak boleh menggunakan metode garis lurus. Selain itu, sesuai dengan kelaziman usaha, pengeluaran yang mempunyai peranan terhadap penghasilan untuk beberapa tahun, pembebanannya dilakukan secara alokasi atau sesuai dengan jumlah tahun lamanya pengeluaran tersebut berperan sebagai penghasilan. Saya akan menerangkan tentang karakteristik aset yang dapat disusutkan. Aset yang dapat disusutkan adalah aset tetap berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam kegiatan usaha untuk menghasilkan pendapatan yang nilainya akan menurun seiringnya waktu. Penyusutan dilakukan untuk mencatat penurunan
nilai aset secara bertahap. Dan sebagai beban bagi perusahaan dalam laporan keuangan dan perpajakan. Dalam konteks perpajakan Indonesia, penyusutan aset diatur dalam UU Pajak Penghasilan PPh nomor 36 tahun 2008. Yang selanjutnya, aset yang dapat disusutkan merupakan aset yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, digunakan dalam kegiatan operasional, use in a trade of business. Yang kedua, nilainya menurun secara bertahap, gradual decline in value. Yang ketiga, digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi. Yang keempat, memiliki suatu masa manfaat yang terbatas. Materi yang selanjutnya yakni penyusutan dalam peraturan perpajakan, di mana perpajakan mendefinisikan penyusutan sebagai mekanisme alokasi biaya atas pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh, mendirikan, menambah, memperbaiki, atau mengubah harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, semua harta berwujud di sini akan menjadi objek penyusutan. Namun ada satu objek penyusutan, yakni satu harta berwujud yang tidak termasuk dalam objek penyusutan, yaitu tanah. Nah, mengapa demikian? Karena tanah ini dianggap memiliki masa manfaat yang tidak terbatas, maka tanah di sini tidak akan mengalami penyusutan dan tidak termasuk dalam objek penyusutan. Lalu untuk penyusutan sendiri ada beberapa ketentuan. Yang pertama ada Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023. Untuk metode penyusutan yang menurut ketentuan perpajakan ada dua. Metode yang pertama ada metode garis lurus, yang metode yang kedua ada metode saldo menurun. Nah, dua-duanya ini bisa digunakan dalam menentukan tarif yang dilakukan saat penyusutan harta berwujud tersebut. Namun pada bangunan tidak terdapat saldo tarif untuk saldo menurun ganda karena bangunan hanya disusutkan melalui metode garis lurus pada peraturan perpajakan. Untuk materi selanjutnya mengenai penyusutan berdasarkan standar akuntansi keuangan. Nah, penyusutan standar akuntansi keuangan ini nomor 16 revisi 2007, aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksud untuk dijual dalam rangka kegiatan normal. Perusahaan dapat mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, jenis aset tetap sesuai dengan jenisnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni yang pertama aset tetap tidak dapat disusutkan dan yang kedua aset tetap yang dapat disusutkan. Aset tetap tidak dapat disusutkan adalah aset yang mempunyai umur dan masa manfaat yang tidak terbatas, misalnya tanah untuk bangun kantor atau untuk bangunan pabrik. Nah, harga perolehan atas tanah tersebut tidak perlu disusutkan karena masa manfaatnya yang tak terbatas. Untuk yang kedua tadi aset tetap dapat disusutkan. Nah, aset tetap dapat disusutkan adalah aset yang umur masa manfaatnya itu yang tidak terbatas. Nah, jenis dari aset tetap yang dapat disusutkan itu terdiri dari dua kelompok, yakni yang pertama aset tetap yang bila masa manfaatnya berakhir dapat diganti aset yang sejenis. Nah, untuk aset jenis ini harga perolehannya itu dapat dialokasikan dengan cara menyusutkan depresiasi, misalnya bangunan, kendaraan, mesin, peralatan kantor dan lain sebagainya. Untuk yang kedua, aset
tetap yang bila masa manfaatnya telah berakhir tidak dapat digantikan dengan aset yang sejenis. Untuk harga perolehannya dapat dialokasikan dengan cara menyusutkan deflasi, misalnya tanah, hutan, dan sumber daya alam lainnya. Harga perolehan aset tetap yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tersebut hingga aset tetap siap untuk beroperasi. Nah, harga perolehan atau aset tetap terdiri dari harga dari aset tersebut, asuransi aset untuk pengirim aset, ongkos transportasi untuk pengantaran aset, biaya pemasangan aset tetap, dan biaya-biaya lain hingga aset tersebut dapat beroperasi. Yang selanjutnya yakni mengenai kriteria. Nah, kriteria itu ada 4, yaitu ada masa manfaat, ada harga perolehan, ada metode penyusutan, dan juga sistem penyusutan. Untuk masa manfaat dari segi komersil itu berdasarkan umur ekonomis dan teknis ada nilai residunya. Dan berdasarkan fiskalnya, berdasarkan keputusan Menko tanpa residu. Untuk kriteria harga perolehan dari segi komersil itu bisa harga wajar, buku, pasar. Dan kalau dari segi fiskal, harga pasar atau real tergantung transaksinya. Untuk yang ketiga, dari kriteria metode penyusutan yaitu dari segi komersil bebas pilih garis lurus, saldo menurun, atau angka tahun dan lain sebagainya. Untuk dari segi fiskal itu garis lurus bangunan dan garis lurus atau saldo menurun atau non bangunan. Untuk yang terakhir, kriteria dari sistem penyusutan yakni dari segi komersil, individual atau kecuali small tools. Untuk dari segi fiskalnya individual atau gabungan sesuai izin dari DJP. Nah, untuk metode penyusutan menurut Ikatan Akuntansi IAI mengungkapkan bahwa metode-metode penyusutan itu dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menurut kriteria berikut. Yakni yang pertama ada metode garis lurus, ada metode saldo menurun, dan juga ada metode jumlah unit. Untuk metode garis lurus itu formula yang digunakan untuk menghitung penyusutan adalah penyusutan sama dengan HP dikurangi NR dibagi N. HP dari harga perolehan, NR itu nilai residu, dan N itu transaksi umur kegunaan. Untuk yang kedua ada metode saldo menurun atau diminishing balance method. Formula yang digunakan untuk menghitung penyusutan yaitu adalah penyusutan sama dengan 100% dibagi umur ekonomisnya dikali 2 dan dikali lagi nilai perolehan atau nilai buku. Untuk yang ketiga ada metode jumlah unit atau sum of the unit method. Formula yang digunakan untuk menghitung penyusutan ini adalah depresiasi sama dengan HP dikurangi NS sama dengan N. HP ini harga perolehan, NS-nya nilai sisa, dan N-nya transaksi jumlah jam jasa. Pembahasan selanjutnya ialah perencanaan pajak atas penyusutan. Dalam menjalankan aktivitas usahanya, perusahaan pada umumnya melakukan pengurangan pajak yang timbul akibat adanya pengeluaran kas, baik membeli bahan baku, membayar biaya tenaga kerja, maupun biaya lain-lain yang diperlukan dalam kegiatan operasional. Dalam peraturan perpajakan terdapat 4 metode untuk memperlakukan biaya perolehan aset. Di antaranya 1. Pengurangan langsung atas seluruh biaya pada saat terjadinya. Biasanya diterapkan pada biaya penelitian dan pengembangan, biaya pengembangan tidak berwujud pada sumber daya alam, serta biaya lain-lain yang sifatnya tidak berwujud, seperti biaya iklan. Hasil akhirnya adalah pengeluaran diakui lebih dulu sebelum pendapatan yang dihasilkan dari biaya tersebut. Yang kedua adalah pengangguan biaya hingga aset dijual atau dialihkan. Hasil dari metode ini adalah tidak ada alokasi biaya penyusutan selama aset digunakan, namun terdapat pengurangan pajak yang besar pada saat aset dilepas jika nilai aset benar-benar menurun. Yang ketiga, pengurangan biaya berdasarkan persentase pendapatan dari aset. Metode ini digunakan untuk menghitung pengurangan biaya berupa deflasi pada sebagian besar sumber daya alam. Dan yang terakhir ada pengakuan biaya secara bertahap sesuai dengan jadwal tertentu. Hampir semua jenis aset tetap diperlakukan dengan metode ini. Biaya perolehan dialokasikan selama beberapa tahun sejak aset diperoleh. Cara ini lebih dikenal dengan istilah penyusutan atau depresiasi.
Sedangkan untuk kebijakan perpajakan terkait penyusutan harus memperhatikan 3 aspek utama. Yang pertama, keadilan pajak. Jenis usaha wajib pajak perlu dipertimbangkan demi tercapainya keadilan. Pertimbangannya diantaranya apakah perusahaan tersebut bergerak di bidang perdagangan, jasa atau manufaktur, lalu apakah perusahaan tersebut merupakan perusahaan padat karya atau padat modal. Yang kedua, ada kebijakan ekonomi. Penyusutan mendorong peningkatan investasi. Semakin besar biaya penyusutan, maka semakin tinggi pula arus kas yang tersedia. Dalam aturan perpajakan, perhitungan penyusutan dimulai sejak bulan aset digunakan untuk memperoleh, menagih, atau memelihara penghasilan. Yang ketiga, ada administrasi. Dari sisi administrasi, penyusutan dapat dibuat sederhana atau kompleks. Pemilihannya tergantung pada kepatuhan wajib pajak, biaya administrasi, serta ketersediaan sumber daya manusia. Selanjutnya, untuk meningkatkan arus kas, metode penyusutan bisa dipercepat. Semakin besar penyusutan, semakin kecil pajak yang dibayarkan, sehingga tingkat pengembalian investasi menjadi lebih tinggi. Nah, metode pencepatan penyusutan dapat dilakukan dengan yang pertama, ada metode saldo menurun atau metode saldo menurun ganda. Metode ini digunakan dengan pertimbangan bahwa biaya pemeliharaan dan perbaikan aset meningkat seiring dengan bertambahnya usia aset. Yang kedua, memperpendek masa manfaat. Dengan perpendekan masa manfaat, maka unsur pembagian yang digunakan untuk menentukan nilai aktiva menjadi lebih kecil, sehingga penyusutannya lebih besar. Dan yang ketiga adalah metode bebas atau arbitrary deduction.